Halo semua, selamat datang di Bacaan Astrologi. Dan kali ini saya akan bicara tentang Mars, perjalanan Mars yang ada di Aries pada saat ini. Saya akan mulai titiknya dari tanggal 19 Juli 2020 dan perjalanannya Mars sampai ke depan kira-kira apa yang perlu kita perhatikan. Sementara kita lihat dulu dengan aspek yang di sini. Jadi ini adalah kita lihat yang berada di tengah, tulisannya tanggalnya adalah 21, 22, 23 dan seterusnya, dan kita lihat ke kiri ada planet dengan tanda seperti laki-laki, itu Mars adalah itu tandanya. Pada bulan Juli, akhir bulan Juli, Mars akan square dengan Jupiter dan Pluto. Itu masih terus berlangsung dan Mars terus mendekati Lilith sampai awal Agustus 2020. Conjunction lengkap itu terjadi sekitar tanggal 8 bulan Agustus 2020 dan Mars dan Lilith itu trine matahari dan square dengan Pluto. Masih terus berjalan untuk beberapa saat, 2 minggu. Dan kemudian Mars yang terus berjalan sampai di 25 derajat, dia akan square dengan Saturnus. Dan kalau kita lihat di akhir bulan Agustus, ketika sebenarnya dia sudah berada di derajat terakhir sekitar 27 derajat, Mars mulai station. Dia masih bertambah tetapi perjalanannya udah semakin lambat. Di awal bulan 9, bulan apa itu? September, Mars mulai station dan dia membuat square dengan Venus dan square juga dengan Saturnus. Station cukup lama, sekitar mungkin 3 minggu ya, masih berada di derajat akhir Aries 28. Kemudian dia mulai station turun. Kita lihat derajatnya terus turun dari 28 tadi, 27, tetapi dia belum bisa disebut dengan retro. Nah, dia akan kembali ketemu dengan Lilith pada hampir akhir minggu keempat bulan September, dan dia sudah mulai full retro mulai dari pertengahan bulan September. Yang tadinya sudah sampai di derajat 28, kita lihat dia terus turun ke 24 derajat. Dan Mars juga kembali lagi membentuk square dengan Saturnus dan Pluto ketika dia retro. Jadi ketika dia retro, dia harus berhadapan dengan Pluto dan Saturnus dalam hubungan yang tension. Dia kemudian oposisi pada bulan Oktober dengan matahari, ya, sekitar di 21 derajat, 20-21 derajat. Oktober sekitar pertengahan Oktober. Masih terus mundur Mars masih di bulan Oktober, dan dia tension hampir sepanjang masa dengan 3 planet besar atau yang kuat dengan Saturnus, Pluto dan Jupiter, apalagi kalau orbnya sama besar. Nah, di akhir bulan Oktober Mars masih mundur sampai di sini adalah 16 derajat dan mulai station itu pada awal bulan November. Ketika awal bulan November, ketika Mars mulai station, energinya semakin kuat di Aries. Ya, kita lihat dia gambar bulatnya itu semakin besar sampai dengan 11, 13, 14. Ya, kalau kita tunggu sampai 16, sekitar 15-16 November dia akan menjadi sangat kuat di situ. Dan ketika dia station, dia posisinya sebenarnya dekat dengan bumi dan ini energinya sangat besar. Nah, kita lihat dia sebenarnya sudah mulai berjalan perlahan, masih disebut station pada akhir bulan November 2020 dan kemudian full pada
bulan Desember Mars mulai berjalan maju. Dalam perjalanannya ini Mars akan trine dengan Merkurius, Matahari, dan South Node yang ada di Sagittarius. Dan ini penting, pada tanggal 12 bulan 12 adalah Mars akan trine dengan South Node dan Matahari serta Merkurius, ya, juga sextile dengan North Node. Mars akan kembali ketemu dengan Pluto, ya, pada akhir tahun 2020, ya. Kita lihat dia semakin kuat energinya setelah tanggal 25, ya, dan kita lihat sebenarnya Saturnus dan Jupiter pun sudah berpindah ke Aquarius, ya. Dan ini adalah tanggal 1, 2 Januari 2021, dia masih berada di 28-29 derajat Aries dan benar-benar keluar dari Aries itu sekitar tanggal 8 Januari 2021. Itu adalah kalendernya, dan saya akan bicara mengenai bagaimana dampak dari Mars yang secara konsisten dia conjunction dengan Lilith, dan juga dia membuat square dengan Pluto, Jupiter, dan Saturnus. Dan kalau kita lihat di awal Januari 2021, Mars ketika sudah pindah di Taurus, dia square lagi dengan Merkurius yang pada tanggal 8 itu masih ada di Capricorn. Kalau kita teruskan, Capricorn Merkurius akan gabung dengan Saturnus dan Jupiter di Aquarius pada tanggal 10 Januari 2021. Dari penjelasan yang saya berikan tadi tentang tanggal atau kalender dari perjalanan Mars, ada beberapa titik yang memang kita perlu perhatikan, yaitu ketika Mars conjunction dengan Lilith, dan sebenarnya ada satu lagi, Eris. Eris itu planet yang jauhnya hampir sama dengan Pluto, dia sudah berada di Aries cukup lama, tetapi dia akan punya pengaruh yang besar juga. Karena walaupun Eris dan Lilith keduanya adalah bukan planet kalau di astronomi, dia adalah asteroid, tetapi di dalam membaca astrologi biasanya kita punya banyak hal untuk mempertimbangkan karena dia memberikan efek yang signifikan dalam kehidupan sosial. Jadi Mars yang conjunction dengan Lilith, Lilith adalah energi feminin yang ingin memberontak dan dia tidak mau dibatasi karena femininitasnya dia, sehingga dia melakukan hal yang biasanya orang berpikir adalah hal yang tabu. Dan Aries adalah energi feminin yang sangat kuat, yang itu didasari oleh energi kecemburuan, sehingga dia ingin merusak pestanya orang lain, kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya Mars conjunction dengan Lilith dan Aries, dan kita lihat saja ketika dia conjunction dengan Lilith tadi sesuai dengan kalendernya, maka ada kemungkinan bahwa kita mungkin bisa berlebihan dalam mengekspresikan kebebasan kita bicara, ya, sampai kita tidak bisa melihat batasan mana yang masih dalam kepantasan, mana yang di luar kepantasan. Ya, dalam arti bahwa kita hidup dalam masyarakat seberapapun itu menggambarkan perasaan yang paling tulus di hati kita, ya memang kita ingin marah gitu ya, tetapi kadang-kadang itu bukan cara yang baik untuk mengkomunikasikan karena itu tidak diplomatis. Intinya adalah tidak diplomatisnya. Jadi bukan meminta untuk
tidak mengungkapkan, tetapi perhatikan diplomasi, karena pada akhirnya yang terpenting adalah bagaimana message tersebut bisa disampaikan tanpa harus menjadi bumerang, senjata yang kembali kepada kita. Kemudian Mars yang square dengan Pluto, Jupiter, dan Saturnus, walaupun ini tanggalnya bisa berbeda-beda seperti tadi kita lihat pergerakannya, tetapi karena dekat dia biasanya sekitaran, ya, sekitaran di tanggalnya, tetapi saya bisa katakan bahwa itu relatif konsisten. Jadi selama hampir katakanlah 6 bulan setelah tanggal Juli ini, ya, kita lihat bahwa energi di mana Mars atau keinginan kita untuk melakukan sesuatu itu mentok sehingga kita harus break free dari energi yang membuat kita harus tunduk terhadap aturan, tokoh otoritas, dan kita juga sebenarnya seperti kalau ingin menggolkan apa yang menjadi kemauan kita, maka kita harus sedikit mengubah atau banyak mengubah tatanan yang sudah ada sebelumnya, Plutonya, ya. Entah tatanan yang berubah tersebut itu energinya diubah, atau kita katakan sebagai tower moment, itu adalah datang dari diri kita atau dari lingkungan yang membuat tatanan itu secara alamiah, karena memang energi itu ada kan, tidak hanya individual tetapi juga kolektif, itu akan runtuh dengan sendirinya. Tetapi jelas Mars yang square dengan Pluto, Jupiter, dan Saturnus, artinya ketika kita melawan satu energi yang biasanya mengekang, kemudian kita berusaha untuk break free. Nah, ketika Mars trine dengan matahari, yaitu pada bulan Agustus dan bulan Desember, itu sebenarnya ketika kita mendapatkan energi lebih banyak, ketika apa yang menjadi keinginan kita, yang menjadi fokus untuk kita memperjuangkan sesuatu, itu menjadi lebih positif dan besar kemungkinan untuk berhasil. Ya, kita lihat sekitar bulan Agustus dan Desember. Mars yang oposisi dengan matahari, ini adalah jarak terdekat dengan bumi, adalah ketika kita merasa kepanasan, tanda petik ya. Mungkin memang energinya menjadi lebih panas, tetapi ya secara fisik, tetapi yang kalau dalam bahasan astrologi adalah ketika kita tidak lagi mampu melihat batasan. Di situ ada competitiveness yang tinggi, persaingan yang berat, kemudian agresivitas yang tinggi, dan banyak hal yang membuat kita menjadi seperti lepas kendali. Jadi ini kita perlu berhati-hati pada bulan Oktober, dan energi ini mungkin pribadi, mungkin juga kolektif, tetapi memang energinya adalah membawa kita menjadi lebih panas ya secara psikologis. Mars yang square dengan Venus itu terjadi pada akhir bulan Agustus dan awal September 2020 adalah ketika energi yin and yang, ya kan, Mars dan Venus, maskulin feminin itu menjadi tidak sejalan. Ini juga bisa merupakan energi individu, masyarakat, atau kolektif. Tetapi di sini ada satu kontroversi atau satu pertentangan antara bagaimana kita melindungi sesuatu dengan caranya sendiri, karena caranya Mars dan caranya Venus itu akan sangat berbeda. Ini seperti kita melihat ayah dan ibu kita menghadapi satu masalah dengan anaknya, katakanlah seperti itu. Yang satu caranya melindungi dengan penuh kasih sayang, yang satu caranya melindungi dengan cara memaksakan melakukan sesuatu. Dua-duanya punya tujuan yang sama, tapi caranya completely different. Ya, untuk beberapa pihak, cara si ibu itu kadang-kadang lebih efektif. Tetapi untuk cerita yang lain, cara ayah kadang-kadang lebih efektif. Jadi ini memang tergantung dari situasinya. Tetapi ini ada kebingungan, mana yang lebih efektif itu akan dicobakan. Itu Agustus dan September, dan saya tidak hanya bicara tentang hubungan antara orang tua dengan anak, saya hanya mengatakan bahwa ada beberapa pendekatan dalam menghadapi masalah, dan kadang-kadang kita membutuhkan kelembutan, kadang-kadang kita membutuhkan tarik ulur, tekanan seperti yang biasa dilakukan orang yang punya kuasa dan merasa bisa melakukan hal tersebut. Nah, Mars yang square dengan Merkurius, dan ini terjadi di awal tahun 2021 atau di akhir tahun 2020, itu menunjukkan bahwa
oposisi, atau bukan oposisi, istilahnya adalah pertentangan dalam hal opini, pendapat itu akan semakin meruncing. Berarti barangkali di akhir tahun kalau kita tarik energinya ke pribadi adalah ketika kita sendiri merasa punya konflik individu terhadap apa yang akan kita lakukan ke depan misalnya, atau bagaimana kita menilai apa yang sudah kita lakukan selama ini, baik dan buruknya, karena masing-masing sebenarnya bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, dan ini yang akan berkonflik, mungkin antara diri kita sendiri dan mungkin dengan pihak lain. Saya lanjut dengan informasi tentang retronya Mars. Kalau kita tinjau ulang kapan dia pernah retro, dan Mars retro setiap 2 tahun sekali. Yang terakhir terjadi di sini kita lihat tanggal 28 Juni 2018 lalu, dia retro di Aquarius. Station dia direct sepanjang tahun 2019, dan dia mulai station tadi seperti kita sudah lihat itu bulan 9, bulan September, dan retro mulai tanggal 11 bulan September, dan dia baru station pada tanggal 14 November 2020. Nah, untuk memahami situasi yang pernah kita alami lalu, kita mungkin bisa mengingat apa yang terjadi di akhir bulan Juni sampai dengan akhir bulan Agustus tahun 2018, apa yang kita persiapkan di sana. Ya, masing-masing individu pasti punya pengalamannya sendiri, dan barangkali tidak selalu, tetapi bisa menjadi pelajaran buat kita tentang bagaimana reaksi kita, respon kita ketika Mars sedang retro. Dan kira-kira itulah yang bisa menjadi pegangan kita kalau kita memang ingin lebih siap menghadapi situasi ini pada tanggal 10 September sampai dengan tanggal 15 bulan November 2020. Dan untuk menutup bacaan ini, saya mengambil 3 tarot dari Psychic Tarot, dan 3 kartu adalah yang semuanya jumping. Dan ini harapannya untuk bisa membuat lebih bulat apa yang saya ceritakan dari hal-hal teknis, adalah kita selalu menjadi orang yang penuh harap, dan itu sudah kita rasakan sejak awal Januari ketika memasuki tahun 2020, bahwa kita punya harapan besar bahwa tahun 2020 akan memberikan perubahan yang menjadikan kita merasa jauh lebih baik daripada tahun 2019. Benar, dan tahun 2019 adalah salah satu tahun yang terberat, dan walaupun kita menemukan betapa tidak enaknya itu di awal tahun 2020, dan harapan itu sebenarnya tidak pernah berhenti. Nah, saat ini setelah pertengahan tahun 2020 sudah kita lewati, sebenarnya adalah saat yang tepat kita membangun fondasi dan memastikan kita mencapai apa yang kita inginkan. Ya, ini seperti Four of Wands. Ya, walaupun tidak sama persis, tetapi kita menginginkan fondasi dan apa yang kita inginkan tercapai. Nah, ini near future, kita barangkali diminta untuk mengingatkan lagi kepada diri sendiri yang namanya movement, positive movement forward, itu kadang-kadang kita tidak bisa rasakan dalam keseharian. Tapi kalau kita bandingkan di awal tahun 2020 dengan akhir tahun 2020, itu mudah-mudahan kita berada dalam situasi yang lebih baik. Oke teman-teman, ini yang bisa saya sampaikan untuk perjalanan Mars. Ya, bahwa semua kesukaran, semua tension, semua kesempatan kita menghadapi pertempuran masing-masing itu adalah membawa kita untuk membebaskan diri dari tekanan yang terus menekan kita berada di satu posisi, dan membuat kita jauh lebih berani untuk break free dari situasi tersebut, sehingga memungkinkan kita untuk berjalan menuju arah yang lebih baik. Oke, Wanita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.